Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, selamat pagi. Shalom, tentrem rahayu. Kami senantiasa berdoa kiranya Bapak Ibu dalam kondisi sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, sesuai dengan kalender gerejawi GKJTU, bacaan pada pagi yang indah ini diambilkan dari Yohanes 6 ayat 34 dan disambung ayat 41 sampai yang ke-51. Adapun ayat yang menjadi nats untuk kita renungkan secara khusus pada pagi yang indah ini dari Yohanes 6 ayat yang ke-51 yang demikian firman Tuhan. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Adapun tema ataupun judul renungan pada saat yang indah ini adalah Kristus Sang Kehidupan. Saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, ada dua pandangan yang ekstrim yang saling bertentangan tentang pemahaman iman Kristen secara khusus pada saat menyangkut kaitannya dengan ayat yang kita renungkan pada pagi yang indah ini. Pandangan yang pertama adalah orang Kristen yang fokus kepada kehidupan setelah kematian. Orang Kristen yang fokus dan berorientasi bahwa Kristus hadir untuk menyelamatkan manusia sehingga mereka akan beroleh kerajaan surga. Sehingga penekanan pada pengajaran ini adalah nanti dan di sana. Meskipun hidup di dunia ini menderita tidak ada masalah. Yang penting kita mendapatkan surga. Sehingga mereka lebih menekankan bagaimana mereka bisa masuk surga. Dan seringkali mereka melupakan bagaimana kehidupan kita selama ada di dunia ini. Sehingga dari pandangan ini, roti Yesus sebagai roti hidup hanya dimengerti jika pada saat seseorang itu menerima roti hidup, maka mereka akan mendapatkan kerajaan surga. Adapun pandangan yang kedua justru sebaliknya. Mereka tidak membahas atau kurang menganggap penting tentang kerajaan surga. Mereka mengimani bahwa di dalam pengajarannya atau mengimani pengajaran bahwa Kristus hadir adalah untuk memelihara manusia di dalam dunia ini. Sehingga orientasinya adalah sekarang dan di sini. Kristus hadir untuk menjadikan kita hidup di dunia ini penuh dengan kelimpahan. Kristus hadir untuk menjadikan kita ini orang yang hidup damai dan sejahtera di dalam dunia ini. Dan mereka melupakan tentang keselamatan yang juga tidak kalah penting atas apa yang menjadi kehadiran Tuhan dalam dunia ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kedua pandangan ini tidak benar atau kurang benar atau mungkin benar tetapi tidak semuanya benar ataupun yang mungkin dengan bahasa lain kurang utuh. Kenapa? Karena Kristus Yesus sebagai roti hidup ini kita mengimani bahwa Kristus Yesus itu yang pertama adalah Tuhan dan Juru Selamat, baik di dalam dunia ini maupun di surga nanti. Yesus hadir untuk memelihara umatnya di dalam dunia ini, tetapi Yesus hadir juga dalam rangka untuk menyelamatkan manusia setelah di dunia ini. Pemahaman ini ingin mengajarkan kembali kepada kita
bahwa hidup di dalam dunia ini kita tetap hidup sebagaimana manusia semestinya. Kita harus melakukan pekerjaan, kita harus melakukan hal-hal yang mungkin orang bilang duniawi. Tetapi penuh keyakinan Tuhan terus memelihara dan menyertai kita. Ada tugas dan tanggung jawab yang harus kita lakukan di dalam dunia ini. Tetapi juga kita tidak boleh melupakan bahwa sesungguhnya Kristus pun sebagai roti hidup juga akan menyelamatkan kita setelah kita mati atau setelah kita tidak ada di dalam dunia ini. Yesus Kristus harus dipahami bahwa tugas dia sebagai roti kehidupan adalah memberi kehidupan di dunia ini, tetapi juga memberikan kehidupan setelah manusia mati. Karena roti itu adalah salah satu simbol dari makanan, dan makanan itu adalah untuk kehidupan. Seperti kita halnya nasi atau makanan pokok yang lainnya. Tanpa roti, tanpa makanan pokok seperti nasi atau yang lainnya, kita tidak bisa hidup. Demikian juga sesungguhnya Yesus Kristus sebagai roti. Kita tidak bisa hidup di dunia ini maupun di akhirat tanpa memakan roti atau tanpa mengimani bahwa Yesuslah roti kehidupan kita. Hal yang kedua, bahwa roti kehidupan ini juga ingin mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya setelah kita menerima Yesus Kristus sebagai roti kehidupan, sesungguhnya kita juga mempunyai tugas panggilan untuk membagikan roti itu juga kepada orang lain. Sehingga pada akhirnya orang lain itu pun bisa menikmati roti kehidupan, bisa merasakan Yesus Kristus dan bisa mengimani bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan juru selamat di dunia maupun di akhirat. Sehingga pada akhirnya semua orang pun senantiasa akan beroleh keselamatan baik di dunia maupun di akhirat karena pewartaan kita, karena kita ikut bagikan roti kehidupan kepada orang lain. Sehingga dari firman Tuhan ini ingin menegaskan kembali pada kita bahwa sesungguhnya setelah kita menikmati roti hidup, menerima roti hidup, selama di dunia ini pun kita mempunyai tugas panggilan untuk ikut pula memecahkan atau membagikan roti yang telah kita terima ini kepada orang lain. Sehingga hidup sebagai roti hidup adalah hidup yang bermakna, bukan hidup yang sia-sia. Hidup yang bisa menjadi solusi bagi dunia, bukan menjadi problem bagi dunia. Hidup yang menghidupkan dunia, bukan hidup yang membunuh dunia. Sehingga orang Jawa bilang, urip kuwi kudu urip. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus. Pada ayat 51 bagian akhir, Tuhan Yesus berkata demikian. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Apa artinya? Ini adalah pernyataan akan pengorbanan Tuhan Yesus dalam memberikan kehidupan bagi dunia. Roti hidup adalah pengorbanan Tuhan. Yesus yang rela berkorban untuk keselamatan dan untuk memelihara kita di dalam dunia ini. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa meyakini bahwa sesungguhnya roti hidup Yesus Kristus itu sudah ada di dalam diri kita. Pada saat perjamuan kudus kita seringkali diingatkan bahwa roti yang terpecah-pecah itu adalah simbol dari daging Kristus yang sudah menyatu di dalam diri kita. Menyatu untuk memelihara kehidupan kita, tetapi juga untuk menyelamatkan kita
pada saat kita mati di dalam dunia ini. Selamat hari Minggu, kiranya Tuhan memberkati. Amin.